Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mughithil mustaghithin wa mujibi da'watil mudarrin wa musbilin ni'ami 'alal khalqi ajma'in. 'azima hilmuhu fasatar wa basata yadahu bil 'ata'i fa akthar. Ni'amuhu tutra wa fadluhu la yuhsa. Man anakha bi babi karamihi dhafar wa azala 'anhu ad-dar aw azala 'anhu ad-dur wa jabara man kasar. Ilaihi wahdahu turfa'u asy-syakwa wa huwa al-maqsudu fi sirri wan najwa. Yajudu bi a'zami matlub wa ya'ummu bi fadlihi wa ihsanihi kulla marghub. Subhanahu ansha'a as-sahaba ath-thiqal fa ahtala daymaha fa balla al-arda ba'da jufufiha aw fa ahtala daymaha fa balla al-arda ba'da jufufiha wa akhraja nabataha ba'da judubiha. Subhanahu wasi'a sam'ahu wa dhiyal aswat bi ikhtilafil lughati wa tanawu'il hajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah huwa mujibud da'wat wa farijul qurbat wa huwa mujmilun ni'ami 'ala jami'il bariyat. Wa ashhadu anna sayyidana wa rasulana Muhammadan Abdullahi wa rasuluh asdaqul ibadi qasda wa 'azamuhum bi rabbih dhikran wa khasyatan wa taqwa. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd, ikhwati wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Imar rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di majlis ilmu ini, ya insyaallah tujuan kita hadir di majlis ilmu ini tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu syar'i dan mendapatkan ridha serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Sifatus Shalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada malam hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang sebenarnya sudah ana bahas di awal-awal pertemuan, dan kita akan membahas lebih mendetail lagi, yang dimana perkara salat itu sebenarnya adalah perkara yang sangat-sangat besar sekali, tapi banyak dari kita yang meremehkannya. Perkara salat yang sudah aku sampaikan, jangan kita menjadikan perkara salat hanya sebatas ibadah atau kewajiban saja yang kita setelah melaksanakannya kemudian kita merasa telah terbebas dari kewajiban. Tidak, tapi kita jadikan salat itu sebagai ibadah, yang dimana dalam salat itu ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, yang juga di dalam salat itu pun kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan efek dari salat itu sendiri bukan hanya sebatas kita melaksanakan saat itu juga, tapi setelahnya, bahkan nanti di hari kiamat kita akan merasakan bagaimana efek salat yang selama ini kita kerjakan di dunia. Nah, makanya sangat penting bagi kita untuk memahami urgensinya salat yang kita kerjakan sehari-hari. Yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat adalah salah satu ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan syariatnya di langit ketujuh, bukan di dunia. Hal ini saja sudah menjadikan dasar bagi kita betapa pentingnya perkara salat. Kita saja yang terkadang, atau kita saja yang selama ini rajin istiqamah dalam menjalankan 5 waktu salat, itu terkadang merasakan salat ini adalah perkara yang sepele, dikerjakan selesai. Tapi kita bayangkan mereka yang lalai dalam salatnya,
yang mereka bahkan dalam sehari itu bisa dihitung berapa kali dia sholat. Artinya lebih sedikit dari 5 waktu yang seharusnya dia kerjakan. Ataupun na'udzubillah, ada yang sholat mungkin hanya 2 kali saja setahun. Kapan itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Ada seperti itu? Ada saja. Yang kadang juga kita bisa lalai dalam sholat kita, ketika kita safar contohnya, atau ketika kita sedang bekerja, sibuk bekerja, sampai kita melupakan kewajiban sholat kita. Maka hal ini menunjukkan banyak dari kita umat Islam yang lalai terhadap pentingnya perkara sholat. Maka dari itu, pada malam hari ini kita akan melihat, mempelajari bagaimana seharusnya kita meletakkan perkara sholat dalam diri kita. Yang tadi sudah Anda sampaikan, efek dari sholat itu tidak hanya kita rasakan ketika kita melaksanakan sholat itu, tapi setelahnya dan sampai hari kiamat nanti kita akan merasakan dampak dari sholat yang selama ini kita kerjakan. Kenapa seperti itu? Di sini dijelaskan ahamiyatus shalah syar'an. Keutamaan sholat secara syariat. Kenapa sholat itu penting sekali dalam hidup kita? Yang pertama adalah bal hiya ahammuha ba'da syahadatain. Ibadah salat adalah hal kedua terpenting setelah syahadatain. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Syahadat itu penting. Bagaimana mungkin seorang non-Islam dia langsung mengerjakan salatnya tanpa dia bersyahadat? Tidak boleh. Maka syahadat itu adalah pintu masuknya seorang ke dalam agama Islam. Yang kemudian apa keduanya? Adalah salat. Adalah salat. Maka salat itu kemudian kita jadikan kepentingan atau pentingnya salat ditunjukkan dalam apa? Dijelaskan bahwa as-salatu annaha min ahammi arkanil Islam. Yang namanya salat itu merupakan salah satu rukun terpenting dalam Islam. Wa hiya fil martabati tsaniyah. Kedudukannya setelah syahadatain, rukun. Rukun itu dalam bahasa berarti apa? Tiang. Makanya ada rukun iman, rukun Islam. Rukun itu adalah tiang. Bagaimana suatu bangunan itu bisa berdiri kokoh kalau salah satu tiangnya tidak kuat atau bahkan rubuh? Tidak ada kita melihat satu bangunan pun bisa berdiri tanpa adanya tiang. Maka salat ini adalah salah satu tiangnya Islam. Baik. Bagaimana seorang bisa mengaku dirinya muslim tapi dia tidak mengerjakan sholat? Seumpamanya hidup kita ini seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan, ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya. Tapi kalau tiangnya saja itu tidak kokoh atau bahkan rubuh, semuanya akan berantakan. Kalau kita tidak mengerjakan sholat dalam hidup kita, maka jangan salahkan siapapun ketika hidup kita berantakan. Kenapa? Lihat dari sholat kita. Kalau sholat kita betul, maka kita telah menjadikan tiang dalam kehidupan kita berdiri kokoh. Walaupun nanti terombang-ambing, tertiup angin, tersapu air dan sebagainya, tapi kalau kita mengokohkan tiang kehidupan kita dengan sholat, itu insya Allah segala macam hal, cobaan, beban hidup yang kita rasakan itu akan mudah hilang dengan sendirinya. Maka penting bagi kita untuk betul-betul memahami sholat adalah rukun min arkanil Islam. Tiang dari tiangnya atau tiang-tiang agama Islam kita ini.
Seorang mungkin kita mengatakan, apa Ustaz? Saya melihat kok orang-orang yang mereka tidak beragama Islam, mereka tidak sholat, tapi kok hidupnya bahagia-bahagia saja. Maka kita katakan, pondasi yang dia bangun bukan pondasi Islam, tapi efek dari dia tidak mengerjakan sholat dalam hidupnya nanti dia rasakan. Pertama dalam kuburnya, yang kedua nanti di akhirat. Makanya mereka yang tidak beragama Islam, seberapa banyak pun mereka bersedekah, apa yang mereka sedekahkan itu habaan mansur. Itu akan tertiup, akan hilang. Berbeda dengan kita umat Islam. Tapi seperti halnya mereka non-Islam, ketika kita contohnya kita berbuat baik, bersedekah, murah senyum dan sebagainya, tapi kita tidak sholat,